Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan dasar renungan kita pada ibadah hari ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34 sebagai berikut. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau Anda diminta untuk menjawab satu pertanyaan yang sederhana, pertanyaannya adalah, apakah betul banyak orang dari dulu sampai sekarang yang berpihak kepada Yesus? Anda menjawabnya tak usah dengan pakai data. Kalau kita menjawabnya secara intuisi saja, pasti jawabannya adalah ya, ada banyak orang yang berpihak kepada Yesus. Ada banyak orang yang memberi hati. Banyak orang yang percaya dulu sampai sekarang kepada Yesus. Tapi sama juga pertanyaan sebaliknya. Apakah ada banyak orang yang tidak berpihak kepada Yesus? Tanpa pinjam data, kita juga boleh menjawabnya, ya. Ada banyak orang yang tidak percaya Yesus, menolak, tidak menerima Yesus. Jangan-jangan saudara, orang yang tidak menerima Yesus dari dulu sampai sekarang jumlahnya lebih banyak daripada mereka yang mau percaya kepada Yesus. Nah, di tengah keberadaan orang-orang antara yang tidak menerima dan mau menerima, disitulah kita menentukan pilihan. Jadi, percaya Yesus itu sebenarnya adalah soal pilihan. Dan Alkitab mengajar kita untuk boleh lebih tepat, lebih matang menentukan pilihan. Kita boleh ingat saudara-saudara, misalnya dulu Yosua dalam perjanjian lama bertanya kepada orang-orang Israel, "Kepada siapakah Anda percaya? Kepada Allah kafirkah atau kepada Tuhan?" Selanjutnya Yosua katakan, "Bila Anda percaya kepada
Allah orang-orang kafir, tetapi saya dan seisi rumahku percaya kepada Tuhan. Demikian perkataan Yosua. Karena itulah Tuhan melalui Musa mengingatkan umat untuk dapat lebih tepat memilih kematian atau memilih kehidupan. Sehingga Tuhan berkata, dan kata-kata ini disampaikan oleh Musa kepada orang-orang Israel. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Tapi dalam firman itu Tuhan mengajak umat untuk memilih yang lebih benar. Pilihlah kehidupan supaya engkau, baik engkau maupun keturunanmu. Demikian firman Tuhan mengajar kita untuk mampu memilih yang terbaik dalam kehidupan iman kita. Itulah Tuhan, Bapa kita di dalam Yesus. Kalau kita berkata bahwa kita percaya kepadanya, tentunya itu adalah sebuah pilihan. Kita percaya Tuhan itu jangan karena ikut-ikutan, tetapi betul-betul dari ungkapan iman kita untuk percaya Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita menerima, percaya kepada Tuhan. Tetapi sampai di sini urusannya belum selesai. Kalau Anda memilih Yesus, Anda percaya Yesus, apakah Anda merasa bahwa Yesus itu jauh dari Anda? Adakah dalam kehidupan Anda merasakan bahwa Allah masih tersembunyi? Saudara-saudara, coba ditanyakan kepada diri sendiri, apakah Allah tersembunyi dalam kehidupan kita? Tetapi sekarang yang penting, sesuai dengan perikop firman Tuhan untuk kita hari ini adalah supaya Allah itu jangan tersembunyi dari kehidupan kita, hidupkanlah arus doa. Kita harus menghidupkan arus doa bagaimana kita tetap eksis dalam komunikasi iman kepada Bapa kita di dalam Yesus. Inilah yang kita pantas contoh dari dua orang buta dekat kota Yeriko yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saat itu saudara-saudara, sebagaimana disampaikan dalam firman ini, ketika Yesus keluar dari kota Yeriko untuk selanjutnya dia menuju kota Yerusalem, di tengah perjalanan itu ada orang-orang banyak mengikut dia. Entah karena apa, motivasi apa, tapi faktanya menurut Injil ada banyak orang yang mengikut Yesus. Termasuk dua orang diantaranya buta, walaupun mereka karena keterbatasan duduk di pinggir jalan. Saudara-saudara, pada saat itulah dua orang buta ini berseru kepada Yesus. Mereka berkata, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tujuannya adalah supaya mereka bisa melek matanya, bisa melihat lagi. Tapi persoalannya saudara-saudara,
Justru orang banyak yang berbondong-bondong itu menjadi tantangan, kesulitan, khususnya bagi dua orang buta yang disebut dalam firman ini. Disebut sebagai tantangan karena entah karena tidak suka atau mungkin ada perasaan memandang dua orang buta ini adalah dianggap sepele. Di kalangan orang Yahudi itu kan, masyarakat orang Yahudi berpikiran kalau ada orang buta, lumpuh, sakit atau apalah itu karena dosanya. Jadi orang banyak dari kalangan Yahudi tak mungkin lepas dari pemahaman itu. Dua orang buta dianggap orang berdosa, disepelekan, lalu mereka melarang supaya dua orang buta ini tidak berseru-seru. Mungkin acara mereka, kehadiran mereka jadi terganggu kalau dua orang buta ini tetap dibiarkan berseru-seru. Tapi saudara-saudara, apa yang kita lihat? Disinilah makna perkataan yang tadi kita sebut. Sebagai orang yang betul percaya Yesus, tetaplah hidupkan arus doa, komunikasi iman kepada Yesus. Dan jangan membiarkan arus doa itu macet. Macet karena suara-suara orang lain. Macet karena tantangan-tantangan lingkungan. Inilah yang kita jaga, saudara-saudara. Kita sekarang berada seperti dua orang buta itu di tengah-tengah banyak suara. Di tengah-tengah banyak orang protes. Jangan-jangan membenci dan lain sebagainya. Tetapi bagi orang Kristen, sebagaimana kita melihat kegigihan dua orang buta ini menjadi contoh dalam kehidupan kita beriman adalah supaya kita tetap menghidupkan arus doa, komunikasi iman kepada Tuhan, saudara-saudara, menyampaikan setiap bentuk pergumulan kita dengan iman percaya, dengan sebuah keyakinan bahwa Yesus mampu memberi jawaban atas pergumulan yang kita sampaikan kepadanya. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apabila kita sebagai orang Kristen tetap memelihara arus doa itu hidup, dan bagaimana arus doa itu tetap sampai ke hadapan Allah, maka sesuai dengan firman yang kita dengar hari ini, arus belas kasihan Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita. Walaupun ada banyak orang yang protes, melarang dua orang buta untuk tidak berseru-seru, menyampaikan omongan apa kepada Yesus, tapi Yesus rupanya mendengar. Dan karena itu dia berhenti. Lalu bertanya kepada dua orang buta, apa yang Anda harapkan boleh saya lakukan untuk Anda? Itu tadi yang kita sebut, dua orang buta itu kembali menyegarkan arus doa, arus permohonan mereka. Tuhan, bagaimana mata kami supaya boleh melihat? Disinilah kita melihat, saudara-saudara, arus belas kasihan Tuhan itu menjadi nyata, menjadi realita bagi dua orang buta. Dan inilah menjadi hikmat penting untuk kita, sebagaimana kita boleh belajar dari renungan itu. Kita adalah menjadi figur-figur yang senantiasa menghidupkan arus doa sesuai dengan iman percaya kita kepada Tuhan, dan Allah sendirilah yang menghadirkan arus belas kasihan untuk kita.
kita menerima pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan demikian saudara-saudara, seperti kita ungkapkan dalam awal renungan tadi, maka ketika kita memelihara arus doa kita kepada Tuhan sebagai orang Kristen, maka Tuhan itu tidak pernah tersembunyi. Dia selalu hadir walaupun ada banyak pikiran-pikiran, tindakan dan usaha-usaha yang membuat kehadiran Tuhan itu tidak nyata, yang membuat Tuhan itu tersembunyi dari kehidupan kita. Saudara-saudara, kalau kita berpaut kepada Tuhan, itu artinya kita tidak lagi dibatasi oleh pikiran-pikiran manusia, tindakan-tindakan apapun yang merintangi kita. Yang terpenting adalah kita percaya kepada Tuhan dan memelihara arus doa kita kepada Tuhan, supaya Dia menghadirkan belas kasihan-Nya dan memberi pertolongan atas semua bentuk pergumulan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau seminggu ke depan kita akan merayakan hari Pentakosta. Hari Pentakosta mengingatkan kita akan belas kasihan Tuhan dengan Roh Kudus, Roh-Nya yang dicurahkan untuk kita, untuk dunia ini, demi penyertaan, memberkati kita, menyertai kita. Oleh karena itu, minggu hari ini yang disebut sebagai Eksaudi, marilah kita saudara-saudara menghidupkan doa kita dengan iman percaya kita kepada Tuhan, supaya Tuhan itu tidak tersembunyi di dalam Roh-Nya yang kudus. Kala Tuhan Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tetapi Dia ada bersama-sama dengan kita, yaitu melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus. Oleh karena itu saudara-saudara, di tengah kehidupan kita ada banyak usaha-usaha yang membuat iman percaya kita redup, bahkan yang menjauhkan kita dari kerajaan Allah. Tapi dengan doa, dengan iman percaya, dengan ketekunan kita, marilah kita memelihara hubungan kita yang baik dengan Tuhan, memeliharanya dengan arus doa kita juga, supaya kita yang memilih berpihak kepada Tuhan, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Beri kami Tuhan kuasa-Mu dengan kehadiran-Mu, supaya kami tidak lemah atau dilemahkan berbagai macam pengaruh yang ada di sekitar kami. Tetapi pada akhirnya kami boleh bertemu dengan Engkau, bertemu dengan pertolongan-Mu, belas kasihan-Mu. Setiap kami, ya Tuhan, sama seperti dua orang buta yang Engkau sembuhkan dengan belas kasihan itu, maka hadirkanlah belas kasihan bagi setiap umat-Mu, bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap pribadi yang telah menentukan pilihannya dengan baik untuk percaya Tuhan di dalam Yesus. Amin. Mari mahita ede nomor 750 ayat 1-2 lau suhut mahita pasahat pilihan napaduahon.
tapasahat ma peliatta tu debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut si leon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nileom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulo na rajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim. Asalam mutadahami godang ni silew-lew itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaonmo, say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songot panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togiot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakot Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaor hom madamena tutordim. Amen.